Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Kita kembali lagi dalam renungan malam pada tanggal 5 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang begitu indah yang Tuhan masih berikan bagi kami sekalian. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca, kami boleh mengerti, memahami. Dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 63. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini bagi kita berbicara tentang kerinduan akan Allah. Bapak Ibu, kerinduan itu bisa menjadi suatu titik acuan kita untuk melihat apakah kita mengasihi seseorang. Kerinduan akan menjadi sempurna ketika apa yang kita rindukan dapat kita wujudkan, dapat dipuaskan atau dapat kita raih. Namun, menjadi suatu hal yang sangat berat ketika kita merindukan sesuatu atau ketika kita merindukan seseorang, namun tidak dapat diwujudkan. Kerinduan juga bisa menjadi sempurna ketika apa yang kita rindukan dapat diwujudkan, dapat dipuaskan atau dapat kita raih. Sebuah surat kabar nasional pernah membuat cerita tentang seorang anak yang nekat pergi dari Jakarta menuju Pulau Bangka. Ini jarak yang cukup jauh. Kenapa dia rela pergi? Ternyata ada sesuatu di balik itu. Dan dia pergi pun hanya bermodalkan uang sebesar Rp35.000 dan juga beserta dengan sepeda kesayangannya. Mengapa dia sampai begitu nekat? Ternyata alasan dibalik itu adalah adanya perlakuan kasar dari ibu tirinya dan kerinduan akan ibu kandungnya. Itulah yang memotivasi dia untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh karena kerinduan yang begitu berat. Bapak Ibu yang terkasih, Daud juga pernah merasakan kerinduan yang sangat kuat kepada Tuhan saat ia berada di padang gurun. Kerinduannya bagaikan kerinduan akan air saat haus di padang gurun. Kita bisa melihat di ayat yang kedua sampai ayat ketiga, di ayat yang sebelumnya. Artinya, Bapak Ibu, dia mengalami sebuah dahaga yang tidak tertahankan. Bapak Ibu, ini menggambarkan betapa Daud sangat merindukan Allah, betapa Daud sangat membutuhkan Allah yang mulia dan Allah yang berkuasa. Kehausan Daud akan Allah di sini membangkitkan puji-pujian dari dalam hatinya. Perenungan akan kasih Allah yang telah memuaskan hidupnya juga mengalirkan sorak-sorai pujian. Kita bisa melihat juga nanti di ayat yang ke-7 dan ke-8. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Daud tahu bahwa Allah akan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Karena itu dia akan bersuka cita. Perenungan akan pribadi dan karya Allah memang membawa penyegaran bagi setiap iman kita orang percaya, Bapak Ibu. Merenungkan kasih Allah dan setia Tuhan akan memenuhi kebutuhan dasar rohani setiap kita orang percaya. Seperti makanan dan minuman bagaikan fisik kita yang diperuntukkan untuk jasmani kita. Maka, bila saat ini kita sedang merasa seperti berada di padang gurun yang sangat gersang, mari kita mengingat bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama Allah. Kita coba flashback kembali bahwa Allah pada waktu sebelumnya juga sudah menyertai kehidupan kita. Mari kita mengingat bagaimana pemeliharaannya memampukan kita menjalani hari demi hari. Maka kita akan merasakan sukacita dan puji-pujian memenuhi hati kita. Iman kita pun akan disegarkan dan juga dikuatkan. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu, ketika kita mengalami masalah, jangan sampai kita mau disudutkan oleh masalah itu sendiri. Mari kita mengangkat pandangan kita hanya kepada Allah yang pasti di tengah memperhatikan kita. Dan mari kita sama-sama yakin bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kapanpun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa kerinduan kami kepadamu tidaklah sia-sia. Kerinduan kami akan memuaskan dahaga kami. Ketika kami membutuhkan Engkau, Engkau senantiasa hadir. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini yang kami sudah baca dan renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa setia dalam hidup kami. Dan kami juga memiliki kepekaan. Dan kami mau menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami senantiasa juga kuat untuk mau menjalani hidup kami, hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tanpa rasa khawatir, tanpa rasa cemas, dan tanpa kegelisahan. Karena kami mengimani bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.